Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Wahid Romdoni. Dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba menginstal Smokeping di dalam Debian 6. Jujur sebenarnya saya sendiri juga belum tahu pasti tentang Smokeping, baru dengar kemarin dari teman saya sejurusan. Dan sebelumnya juga saya belum pernah menginstalnya, tapi tak jadi masalah. Kita akan belajar bersama-sama step by step dan kita buat enjoy aja. Langsung saja, apa itu Smokeping? Smokeping adalah alat pengukur latensi, alat atau tools pengukur latensi. Smokeping ini mengirimkan paket tes keluar dan mengukur jumlah waktu yang paket butuhkan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan kembali. Yang perlu kita garis bawahi, apa itu latensi? Jadi latensi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan paket untuk melakukan transaksi. Nah, ini adalah hasilnya berupa grafik. Nah, yang perlu kita cermati ada 4 output. Yang pertama AVMD, AVLS, AVSD, dan yang terakhir IM/IS. Nah, AVMD sendiri kepanjangannya yaitu average median, yaitu rata-rata median. Yang kedua yaitu AVLS, itu kepanjangannya yaitu average loss atau rata-rata data yang hilang selama transaksi berlangsung. Yang ketiga AVSD, yaitu average standar, merupakan rata-rata deviasi standar perputaran transaksi dalam satu round. Yang terakhir AM/AS, yaitu rasio atau selisih antara AM atau average median dan AS atau average standar. Jadi hasil pengurangan antara median dan standar. Oke, next. Jaringan yang akan kita buat seperti ini. Saya memakai 2 OS. Yang pertama untuk servernya saya gunakan Debian 6 atau Squeeze, dan kliennya saya gunakan Windows XP SP3. Di dalam Debian 6 server sendiri terdapat 2 network adapter. Yang pertama ETH0, saya beri warna coklat, dan yang kedua ETH1, saya beri warna biru. ETH0 ini nantinya akan tersambung dengan ISP. ISP-nya mendapat IP 100.2. Nah, ISP-nya ini kita setting di dalam virtual machine-nya secara manual. Nah, untuk ETH0 servernya kita setting 100.24 saja. 24 itu merupakan absen saya di kelas. Slash-nya atau prefix-nya /24. Lalu ETH1-nya kita setting 10.1, nantinya akan menjadi gateway dari klien XP-nya, dan XP-nya dan di dalam server ini saya sudah install DHCP server, jadi nantinya kliennya akan mendapat IP secara otomatis. Kita umpamakan 10.50. Next, langkah-langkah kerjanya ada 8. Yang pertama setting network adapter VMware, yang kedua setting IP address Debian, yang ketiga backup file, 4 menambahkan repository, 5 update, 6 install Smokeping, 7 konfigurasi, 8 eksekusi atau mencobanya pada browser. Oke, ayo kita mulai. Buka virtual machine-nya. Langkah pertama kita yaitu kita cek network
adapternya atau konfigurasi network adapter VMware-nya. Kita cek pada servernya terlebih dahulu. Settingannya saya memakai dua network adapter. Yang pertama atau ETH0 nya saya menggunakan VM8 dan VMnet atau ETH1 nya saya gunakan VMnet 2 saja, yang nantinya akan tersambung ke klien. Oke, dan XP nya kita setting dengan VMnet 2. Saya sambil ngopi. Oke. Nah, kita tentukan terlebih dahulu gateway dari VMnet 8 nya. Nah, kita dapat menentukannya dengan mengklik tab edit, lalu klik VMnet 8 NAT setting. Jadi ini 102 adalah gateway-nya seperti tadi. Denah jaringannya 102 seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai menyeting servernya. Oke, kita buka, masuk ke langkah 2, konfigurasi IP address, ketikkan nano etc network interface. Nah, ini adalah settingan saya. Sebelumnya saya sudah setting. Untuk ETH0 nya addressnya 100.24, netmasknya /24 atau 255.255.255.0. networknya saya atur 100.0 sesuai dengan addressnya. Gateway 100.2 seperti tadi yang kita setting. Broadcast 100.255 yang merupakan IP terakhir dari jaringan, dan DNS name serversnya saya atur 102 sesuai dengan gateway. Lalu ETH1 nya addressnya 10.1, netmasknya sama seperti tadi, networknya 10.0, broadcastnya 10.255. Jadi ETH0 nanti akan tersambung ke ISP dan ETH1 akan tersambung ke klien. Intinya Debian ini akan menjembatani antara ISP dan klien XP. Ctrl X, lalu lakukan restart jika perlu. Nah, agar kita nantinya dapat mendownload paket SmokePing, kita harus bisa ping 88 terlebih dahulu. Seperti ini, sukses. Lalu ping Google atau DNS juga sukses. Langsung kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu backup shortlist. Kita keluar dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan menggunakan remote server melalui putih untuk meremote Debian-nya agar lebih mempermudah, dan nanti kita dapat melakukan copy paste. Nah, syaratnya Anda harus menginstal SSH server di Debian terlebih dahulu. Oke, langsung saja. 10.10.10 sesuai dengan gateway, lalu portnya saya atur 80 open. Oh, ternyata terjadi kesalahan. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah dapat IP config. Ternyata belum dapat. Mungkin ada kesalahan. ETH-nya VMnet 2. Oke. Windows CMD ipconfig. Kok belum dapat IP? Coba kita lihat.
Kita refresh kembali. Oh, ternyata sudah dapat. Nah, 10.50 epic config. Nah, dapat ping 888. Seharusnya bisa. Oke, ping ke gateway-nya 10.10.10.1 bisa. Nah, kita remote servernya dengan putih. .10.10.1. Portnya saya pasang 80. Oke. Nah, loginnya root sesuai dengan password Debian-nya. Oke, clear. Lalu kita akan backup shortlist-nya. Nah, shortlist ini merupakan berisi tentang repository yang nantinya digunakan untuk mendownload paket-paket installer. Oke, kita gunakan perintah env untuk move atau merename shortlist-nya agar kita cari jalan aman. etc apt shortlist. Nah, etc. Nah, kita letakkan ke file tujuan etc apt shortlist.backup seperti ini. Nah, sudah berhasil. Lalu langkah keempat, kita akan menambah repo baru. Saya sudah sempat mencari tadi. Ini filenya. Nah, berhubung saya memakai Debian 6, kita sesuaikan. Mungkin lama. Anda dapat menyesuaikan. Agak lama. Sebenarnya saya sudah sempat mengcopy pakai yang ini saja. Nah, ini kita masukkan ke dalam file shortlist baru. Nah, tapi terkadang yang jadi masalah itu repositorinya terkadang tidak bisa. Jadi Anda harus pandai-pandai memilih repositori. Tidak hanya 1 kali 2 kali, kadang harus beberapa kali agar mendapatkan repositori yang dapat diupdate. Oke, kita masukkan. Semoga bisa. Nano etc apt, kita buat file baru shortlist. Oke, tak ada isinya. Kita kopikan file tadi. Ini set. Kok tidak bisa? Nah, bisa. Ini saya ambil dari kambing.ui.ac.id. Nah, ada versi Debian-nya squeeze, Ctrl X Y. Oke. Masuk ke langkah kelima, yaitu kita update. Nah, apabila repositorinya aktif, ketika diupdate akan mendownload paket-paketnya seperti ini. Nah, ini tandanya repositorinya aktif. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Oh iya, dan sedikit tambahan, untuk nantinya kita bisa menginstal Smokeping, kita harus menginstal atau memiliki web server di dalam Debian-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Apache 2. Sebenarnya tidak harus Apache, bisa juga menggunakan Nginx dan lainnya. Oke, kita pause terlebih dahulu untuk mempersingkat waktunya.
Oke, ternyata sudah sukses. Lalu masuk langkah ke-6 kita, yaitu menginstal SmokePing-nya. Gunakan perintah apt get install SmokePing. Seperti ini. Harusnya bisa karena tadi sudah sukses mendownload repositori baru atau mengupdate repositorinya. Nah, tekan Y. Oke. Cukup lama karena yang kita download filenya 34,6 MB. Mungkin Anda bisa membuat kopi atau makan mie dan lain-lainnya seperti itu. Sebenarnya cukup membosankan, tapi kita buat enjoy aja. Masih unpacking datanya. Nah, ini kan kita menggunakan Debian, biasanya di belakang ada .deb seperti ini. Masih proses, cukup lama. Nah, sudah berhasil. Alhamdulillah, seharusnya sudah bisa dijalankan dari Google, dari Mozilla-nya. Kita coba terlebih dahulu. Oke. Lalat banget. Coba. Nah, pada address bar kita coba buka web servernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 10.10.10.1 gateway-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini merupakan konfigurasi di Apache-nya. Lalu untuk kita akses SmokePing-nya, ketikkan bin lalu SmokePing. Nah, ini ternyata sukses. Hasilnya seperti ini. Tapi ini masih belum kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasinya. Oke. Sampai langkah ke-6 ini kita sudah berhasil. Masuk ke langkah ke-7, yaitu konfigurasi. Untuk file konfigurasinya berada di etc smokeping config.d. Oke, kita clear nano etc config.d. Nah, misal kita ingin merubah ininya maintenance bay ini, misal
kita dapat merubahnya di bagian general, kalau tidak salah ya general. Nah, kita ubah misal ownernya. Di sini saya gunakan Wahid Romdhoni, nama saya. Lalu misal kontak Wahid Romdhoni at yahoo.com. URL nya ini tidak usah. Oke, Ctrl X Y, lalu kita restart etc ini.d smokeping restart seperti ini. Nah, kita cek lagi, seharusnya berubah. Ternyata belum berubah, ada kesalahan. General, coba ininya kita rubah juga, wahidson.net. Oh iya, kita buat santai aja, restart coba. Masih belum berubah. Apa mungkin kita salah konfigurasi? Coba kita lihat alert. Nah, smokeping. Kenapa belum bisa? Oke, ternyata masih gagal. Kita lanjut ke konfigurasi yang selanjutnya saja. Kita akan menambah hostnya. Kita hapus terlebih dahulu. Coba kita terhapus terlebih dahulu historinya. Kontrol history. Coba kita hapus historinya terlebih dahulu. Harusnya berubah job randomnya menjadi Wahid Romdhoni. Coba terlebih dahulu. Kita coba lagi. 10. Astagfirullah. CGI pin smokeping.cgi. Nah, sudah berubah. Ini ternyata tadi masalahnya pada cache-nya, maintained by Wahid Romdhoni. Nah, selanjutnya kita akan menambah host. Untuk menambah host berada pada ini, smokeping config target. Nah, kita akan menambah host seperti ini, host
Misal kita akan menambah google.com ya, misal Google, menu ini merupakan tab yang akan ditampilkan Google. Titelnya judul yang akan ditampilkan Google. Periksa Google. Nah, hostnya yaitu addressnya atau URL-nya www.google.com. Misal kita ingin menambah lagi, misal Wahid, menu Wahid Romdhani, Wahid Romdhani, titel Wahid Romdhani site, lalu host misal www.wahidromdhani.wordpress.com. Oke, Ctrl X lalu restart etc init.d smoke ping restart. Oke, kita ternyata ada salah sintak. Mana ini, ternyata ada salah sintak. Ctrl X set. Oke, restart lagi WordPress. Starting langsung launcher smoking warning, terjadi kesalahan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Set. Oke, lokal. Nah, sudah berhasil. Ada host baru, misal Google seperti ini. Nah, grafiknya akan muncul nanti jika sudah 3 jam. Wahid Romdhani juga sudah muncul seperti ini. Jadi tadi konfigurasinya, menu merupakan tabnya, titelnya yaitu ini, lalu setnya adalah alamat webnya. Begitu, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan bisa dikomen di bawah video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.